Hai gengs, balik with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah kata hati seseorang tentang kamu. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Aku bakal cek dulu energi seseorang ke kamu seperti apa. Energi seseorang sebentar. Aku sambil kirim-kirim video yang barusan aku bikin. Energi seseorang ke kamu. Aduh, apa sih ini? Ada pedang-pedang. Gambarnya tuh kayak gini-gini gitu loh, kayak merah-merah. Jadi ya udahlah, lebih baik saya tutup saja. Energi seseorang ke kamu. Ada seseorang yang merasa dia masih stalking kamu, kepoin kamu. Ada yang sedih karena ada jarak sama kamu, kayak udah berjauhan, atau kamu pindah ke suatu tempat mungkin. Dan ada yang mungkin dia menghindar atau menjauh, tapi itu bermula dari kamu yang mungkin sudah punya seseorang yang lain atau seseorang yang baru. Ada yang ngerasa kamu udah punya yang lain gitu loh, selain dia, orang baru mungkin. Ya mungkin kalian udah berpisah, udah berakhir, jadi dia kiranya kamu ada yang lain. Ya entah itu benar atau enggak, tapi mereka mikirnya seperti itu. Energi seseorang ada yang kepikiran kamu terus menerus, tapi memang merasa nggak bisa berbuat apa-apa, kayak stuck di tempat. Ada yang merasa kehilangan, kayak separuh jiwanya tuh hilang atau pergi. Mungkin kamu kayak udah nggak peduli sama dia. Ada yang menunjukkan kalau mereka itu bisa tanpa kamu, mereka baik-baik aja, mereka fine-fine aja tanpa kamu ada di sekitar mereka. Tapi ada yang rapuh sebenarnya, rapuh di jiwa ya, tapi mungkin mereka nggak nunjukin aja. Ada yang ngerasa mungkin butuh seseorang, butuh kamu, tapi kamu kan ninggalin mereka juga. Ada yang sebenarnya kan mereka ngerasa kamu ninggalin mereka, tapi sebenarnya mereka yang meninggalkan kamu duluan. Jadi ya kamu ninggalin juga, tapi mereka malah ngerasa paling sedih sedunia, play victim ya kan. Kamu nggak akan pergi kalau nggak ada masalah mungkin, tapi mereka yang menjadi penyebabnya. Kebanyakan kayak gitu ceritanya. Dan energinya ya udah berantakan hubungannya, udah hancur, tapi ngerasa masih ada ikatan. Dan mereka ngerasa kamu baik-baik aja tanpa ada rasa sakit hati. Justru mereka yang kayak patah hati banget. Mereka mikirin kamu sih masih, tapi mereka juga benci di keadaan yang mereka masih mikirin kamu, tapi kayak kamu udah punya yang lain. Kenapa ngomongnya kayak gitu terus ya? Udah punya yang lain terus ya. Kata hati dia tentang kamu, tentang hubungan kalian. Kata hati dia tentang kamu, maaf seperti aku tidak memperjuangkan kamu. Aku adalah orang yang realistis. Ini banyak yang mereka kayak diam di tempat ya, jadi mungkin kamu ngerasa gak diperjuangkan sama orang ini. Tapi aku terus menerus memikirkan kamu, cari petunjuk, tapi gak ada yang bisa aku lakukan. Aku lelah sama hubungan ini. Kita mungkin sama-sama sadar kita gak bisa memaksakan hubungan ini. Aku gak ingin melepaskan kamu, tapi aku juga gak bisa memperjuangkan kamu.
banyak hal yang harus dikorbankan untuk kita tetap bersama. Maaf kalau aku seperti terkesan memanfaatkan kamu. Tapi perasaan aku itu tulus. Perasaan aku tulus, tidak dibuat-buat. Tapi mungkin kamu menganggap aku memanfaatkan kamu. Aku ingin komunikasi kita tetap baik-baik aja. Aku tahu mungkin kamu membenci aku. Tapi aku suka sama ketegasan kamu. Mungkin memang sudah saatnya kamu pergi dan gak usah memperdulikan aku. Aku yang sejak dulu gak pernah berubah. Aku yang gak pernah mau mendengarkan keluh kesah kamu. Aku yang egois memikirkan diri sendiri. Mungkin kamu lebih baik tanpa aku. Aku melihat banyak kesengsaraan dan penderitaan karena kamu tetap berada di samping aku. Kamu itu masih menjadi yang terbaik di antara yang baik. Maaf kalau seakan aku menjaga jarak. Ini demi kebaikan kamu. Tapi aku juga gak mau menyakiti kamu. Tapi aku juga masih ingin tahu tentang kamu. Aku sedih. Seperti ingin memperjuangkan tapi gak mungkin. Maaf kalau aku seperti gak peduli dan hanya memikirkan diri sendiri. Kamu bebas memiliki pandangan tentang aku. Kamu benci, kamu marah, kamu kecewa. Jangan berusaha untuk baik-baik aja. Jangan menunggu aku ketika kita memang harus realistis. Jangan mencoba untuk baik-baik aja. Kamu boleh menjauh, kamu boleh kecewa, kamu boleh marah. Tapi itu gak membuat aku menjadi punya pandangan yang buruk tentang kamu. Mungkin aku harus membiarkan kamu pergi dan kamu harus membiarkan aku pergi. Hidup terus berjalan dan kejarlah apa yang kamu inginkan. Ikutilah kata hati kamu dan lanjutkan hidup. Aku di sini tetap menjaga dan melindungi kamu dari jauh. Memastikan kamu baik-baik aja. Kamu masih menjadi seseorang yang penting dan mungkin waktunya kita untuk memberikan space masing-masing. Daripada adanya kita sama-sama saling menghancurkan satu sama lain karena saling menyakiti. Mungkin udah waktunya kamu fokus ke diri kamu sendiri, memikirkan apa yang bisa kamu lakukan sebelum ada kehadiran aku. Buka semua peluang, kemungkinan, kesempatan untuk orang baru, untuk hal baru. Kamu gak perlu memikirkan aku. Ini kenapa seperti seseorang yang kayak ingin membiarkan kamu pergi dari hidup dia. Gak perlu takut untuk dibilang menyakiti aku. Aku yang memilih jalan ini. Kamu bebas melakukan apa aja sesuai keinginan kamu dan gak perlu mikir perasaan aku. Mungkin suatu saat nanti ketika kamu ingin mencari aku
kau bisa cari aku, tapi untuk saat ini kayaknya lebih baik kita memberikan space masing-masing untuk kita sama-sama menjadi lebih baik. Tapi jangan percaya kalau ada seseorang yang membicarakan aku. Kamu harus percaya sama apa yang kamu lihat, apa yang aku katakan. Kalau kamu ingin move on, melupakan aku, is okay. Kamu harus lebih care terhadap diri kamu sendiri. Jangan selalu mencoba untuk menyenangkan orang lain. Aku melihat kamu sudah lupa untuk memikirkan diri kamu. Terlalu banyak waktu kamu yang kamu habiskan untuk orang lain. Aku berharap kamu memaafkan aku, memaafkan apa yang aku lakukan selama ini ke kamu. Membuat kamu patah hati, kecewa. Ya, aku berharap aku bisa berubah menjadi yang lebih baik, dan kamu pun bisa menjadi lebih baik. Dan berhenti untuk memikirkan aku, fokus memikirkan diri kamu. Bisa dibilang aku gak baik-baik aja. Itulah kenapa aku gak membiarkan kamu untuk berada di samping aku. Aku bukan seseorang yang baik untuk kamu. Mungkin ada orang lain di luar sana yang lebih baik dari aku. Mungkin ada waktunya aku mengikhlaskan kamu pergi, dan biarlah aku selalu memikirkan kamu. Biarlah aku mencoba untuk move on bagaimanapun caranya. Semakin aku memimpikan untuk memiliki dan memaksakan hubungan kita, semakin aku tidak bisa berusaha. Gak masalah kalau kamu berubah sikapnya terhadap aku. Mungkin itu sesuatu yang pantas untuk aku dapatkan. Kamu seseorang yang pantas diperjuangkan dan pantas untuk bahagia. Aku mencoba melepaskan ikatan-ikatan di antara kita. Maaf kalau aku terkesan tidak melakukan apa-apa. Tapi mungkin udah waktunya kita untuk berubah. Kata hatinya tentang kamu. Aku mencoba berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi semakin aku berusaha, semakin terlihat seperti aku gak berguna untuk hubungan ini. Kadang aku melihat kamu sangat banyak yang dikorbankan. Tapi aku di sini seperti tidak memperjuangkan kamu. Mungkin butuh waktu untuk melupakan kamu. Tapi terkadang aku juga merasa ada perbedaan di antara kita. Kadang kita berdebat untuk hal-hal yang sebenarnya pemikiran kita berbeda terhadap banyak hal. Aku tahu mungkin sampai saat ini kamu masih mencari tahu tentang aku. Tapi aku juga gak ingin dibilang seperti seseorang yang berjuang tapi gak melakukan apa-apa. Terlalu banyak kata-kata, janji-janji manis. Tapi aku tetap berpikir positif tentang kamu. Aku selalu ingin tahu kabar kamu, walaupun kita sudah menjauh.
Aku selalu ingin tahu tentang kamu, walaupun aku nggak bertanya secara langsung kepada kamu. Aku harap juga kamu memiliki pandangan yang sama, selalu positif tentang aku. Aku nggak ingin kamu punya pemikiran yang aneh-aneh tentang aku. Sebenarnya aku nggak baik-baik aja, tapi aku juga nggak bisa terbuka dan menceritakan apa yang aku rasakan ke kamu. Tapi aku berharap kamu baik-baik aja. Kamu bisa menjaga diri kamu. Dan kamu tetap bisa bertahan di keadaan apapun. Aku sadar, aku menerima tentang keadaan dimana kamu membenci aku, kecewa terhadap aku. Gak ada banyak hal yang bisa aku katakan. Mungkin aku terlihat seperti pengecut, tapi itu adalah cara aku untuk gak lebih jauh menyakiti kamu. Gak ada yang bisa aku lakukan lagi untuk hubungan ini. Mungkin aku terkesan tidak punya empati, tidak ada rasa belas kasih dan tega menyakiti kamu. Dari awal aku udah tahu kalau hubungan kita itu tidak bisa dijalani ya mungkin, tapi aku mencoba dan terkesan memaksakan, tapi aku juga yang meninggalkan. Aku yang mendekati di awal, tapi aku juga yang meninggalkan. Aku juga yang mengakhiri tanpa memikirkan perasaan kamu. Aku tahu kamu sakit hati dan mungkin meninggalkan rasa trauma dan patah hati. Kamu bebas melabeli aku seperti apa. Tapi di sini juga aku patah hati, tapi aku nggak menyalahkan kamu karena memang aku yang salah. Aku minta maaf dengan semua kesalahan aku. Tapi aku berharap kau bisa menjalani hidup kamu baik-baik aja. Dan kamu gak perlu merasa terganggu dengan kehadiran aku. Aku bisa menjauh dan menghindar. Aku berusaha untuk tidak mengganggu kamu. Walaupun banyak hal yang aku masih pengen tahu, penasaran tentang kamu. Kamu seseorang yang penyayang, baik hati. Aku yakin kamu bisa mendapatkan seseorang yang sama baiknya seperti kamu. Kamu tidak tergantikan, tidak ada juga yang bisa menggantikan kamu. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu sudah memasuki hidup aku lebih jauh, lebih dalam. Gak mungkin aku bisa mudah melupakan kamu. Aku yang gak baik-baik aja mungkin gak menunjukkan itu ke kamu. Tapi kalau boleh jujur, hidup aku saat ini terasa kesepian, hampa, dan kosong. Aku berusaha menjalani hidup aku tanpa kamu. Berusaha untuk baik-baik aja, terlihat baik-baik aja, tegar. Dan tidak ingin menyusahkan. Maaf kalau aku sempat melakukan hal-hal yang di luar batas, yang cukup mengecewakan. Dan aku berusaha untuk tidak membicarakan kamu, hal-hal yang buruk tentang kamu kepada orang lain. Aku juga berharap kamu gak menceritakan hal-hal yang buruk tentang aku kepada orang lain. Ini kenapa jadi dia takut digosipin ya?
atau jangan-jangan kamu kecewa banget malah terus dia tahu kamu suka ceritain dia ke orang-orang sekitar kamu. Ya itu resiko ya, resiko seseorang yang apa ya, yang menyebalkan. Kata hatinya tentang kamu, aku sempat mendengar omongan orang lain yang menyalahkan aku karena sudah mengecewakan dan membuat kamu sakit hati. Tapi aku gak ada maksud untuk menyakiti kamu sejak awal. Aku cuma mengikuti perasaan aku membawa kemana. Perasaan aku ke kamu itu pure, tidak dibuat-buat. Tapi maaf kalau aku terkesan berubah. Semakin lama semakin berubah. Karena aku banyak introspeksi diri, aku merasa tidak layak untuk berada di samping kamu, memiliki kamu. Kamu gak perlu mencari validasi atau gak perlu bingung atas sikap aku. Aku rasa kamu udah cukup tahu jawabannya tanpa bertanya ke aku. Kamu gak perlu lagi sedih dan takut untuk meninggalkan aku. Banyak hal dan banyak mimpi yang harus kamu kejar. Kamu seseorang yang cukup baik. Jangan pernah merasa kalau kamu itu kurang dan tidak cukup baik untuk aku. Di mata aku, kamu selalu seseorang yang baik dan cukup. Mungkin udah waktunya kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri. Dan kamu gak perlu lagi memperjuangkan aku. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Kamu harus mencoba melihat dan membuka diri kamu, sisi kamu ke dunia luar. Semua orang harus tahu baiknya kamu seperti apa dan kamu tidak menutup diri dari siapapun. Jangan berfokus hanya kepada aku seorang. Mungkin aku gak akan mencari kamu lagi. Tapi terima kasih untuk apapun yang kamu perjuangkan untuk aku. Mungkin ini adalah cara yang tepat untuk kebaikan kita satu sama lain. Jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri. Mungkin ini aku bakalan cek perasaan seseorang ke kamu ya. Perasaan seseorang ke kamu, seseorang ini belum bisa melepaskan energinya dari kamu, tapi dia merasa kamu semakin menjauh. Masih memikirkan kamu seperti ada yang ingin dia lakukan. Merasa sudah mengecewakan kamu dan bikin kamu patah hati. Itu kenapa dia diam aja, takut untuk menunjukkan diri ke kamu. Karena dia tahu kamu kecewa. Dia introspeksi dan terbayang-bayang, tapi dia mencoba untuk bersabar. Apapun yang terjadi saat ini. Bersabar ini ada yang kayak patah hati, ada juga yang sedih karena tentang finansial, tentang pekerjaan atau apa. Ada juga masalah lain, isu lain di luar relationship kalian. Jadi ini energi kayak seseorang yang mencoba untuk survive ya sebenarnya. Dan dia gak terlalu bersemangat atau apa ya, gak ada passion atau gairah menjalani hidupnya saat ini. Kayak lebih pasrah aja apapun yang terjadi, surrender ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang. Ada Leo, Scorpio, Gemini, Aquarius, Capricorn, Pisces, Libra, Aries, Virgo, Cancer.
Aku tuh takut banget telat sampai PRJ karena kemarin kata teman aku ramai banget antriannya dan jalanannya juga macet. Tapi milak, semoga aku nggak telat ya. Udah huruf R, E, P, L, I, S, Z, G, U, H, A, J, K, M, C, D, T, O, X, F, W, V. Karena kalau aku nggak bikin sekarang ya kapan lagi lah, aku pasti baliknya malam pun kalau keburu edit ya, kalau nggak capek banget. Ya udah, itu aja, see you on the next video. Stay positive, share my and soul, bye.